Alhamdulillah Rabbil Alamin wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Segala puja dan puji tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di awal pekan ini, melanjutkan kembali pelajaran-pelajaran kita seperti biasa. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga keridhaan Allah pada mereka juga mengalir kepada kita semua. Fasal selanjutnya masih tentang adab-adab kepada Al-Quran, adab membaca Al-Quran secara jama'i, adab membaca secara jamaah atau dalam halaqah, dalam kelompok, ya. Faslun, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, faslun fil idarati bil Quran, ya. Fasal tentang al-idarah dengan Al-Quran. Apa itu idarah? Ya, kita baca dulu penjelasan. Wa huwa an yajtami'a jama'atun yaqra'u ba'duhum 'ashran aw juz'an aw ghaira dhalik thumma yaskutu wa yaqra' al-akharu min haitsu intaha al-awwal thumma yaqra'u al-akhar wa hadha jaizun hasanun wa qad su'ila Malikun rahimahullahu ta'ala anhu faqala la ba'sa bihi. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-idarah, ya, idarah di sini bukan kantor artinya. Ya, tapi dari kata adara yudiru. Apa itu adara? Mengelilingkan, ya, dikelilingkan. Ya, jadi buat halaqah bentuknya lingkaran, ya. Ini disebutkan an yajtami'a jama'atun. Ya. Yang dimaksud dengan al-idarah bil Quran itu adalah di mana suatu kelompok yajtami, berkumpul, beberapa orang berkumpul, ya. Kemudian orang pertama yaqra'u ba'dhum 'ashran aw juz'an aw ghaira dzalik. Jadi orang pertama membaca 10 ayat atau 1 juz atau 1 halaman atau 2 halaman, ya. Atau 1 hizb, ya, 1 ain tanda itu. Nah, kemudian thumma yaskut wa yaqra al-akhar min haitsu intaha al-awwal. Ya. Thumma yaqra al-akhar. Ya. Jadi orang pertama membaca 1 hizb atau 1 halaman, kemudian dia diam, selesai membaca, gantian orang kedua membaca dari mana? Dari ayat yang terakhir yang dia baca atau dilanjutkan bacaannya. Ya, misalnya orang pertama membaca Al-Baqarah 1 sampai 10, ya. Nah, orang kedua membaca 11 sampai 20, ya. Atau sesuai dengan kemampuannya, ya. Orang yang ketiga membaca dari yang 21 sampai seterusnya, bergiliran terus. Nah, itu namanya al-idarah, ya, dibuat dalam halaqah, ya, kelompok kecil berkeliling. Nah, biasa kita melihat ini ketika tadarus di bulan Ramadan, ya. Tadarus di bulan Ramadan. Jadi kalau membaca sendiri-sendiri itu ada khusus, dia punya
jadwal, ya, atau kita buat program membaca sendiri atau program membaca berjamaah. Ya, berjamaah sih dalam bentuk lingkaran, halaqah begitu. Ya. Apa kata beliau? Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa hadza jaizun hasanun. Ya. Ini boleh dan baik. Ya. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang kita baca lalu itu. Yatadarasuna yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Ya, mereka membaca kitab Allah dan mereka yatadaros, ya, saling mempelajari, ya, saling tadarus, ya, saling belajar, saling mengajarkan, ya. Nah, ini disebut dengan al-idarah bil Quran, ya. Wa qad su'ila Malikun, dan Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ya, tentang hal ini, maka beliau mengatakan la ba'sa bihi, ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena itu metode, ya, metode belajar, ya, metode belajar, atau untuk saling menyemangati. Dengan catatan yang kemarin itu yang kita sudah sebutkan di halaman berapa kemarin? Halaman 72 sampai 74, ya. Kalau membaca berjamaah, pertama tidak boleh ada rasa riya, rasa rasa paling benar bacaannya, paling fasih ucapannya, ya. Nah, tidak boleh main-main. Ya, ketika teman kita membaca, maka kita khusyuk mendengar. Ya. Bukan ketika kita membaca kita bermain sebelah sini. Saling korek paha, saling saling bau kasih geli-geli, ya. Korek telapak kakinya teman, gitu. Bersibuk dengan kaki, dengan tangan, ya. Itu tidak boleh, ya. Jadi kalau mau bergiliran untuk membaca, maka semua harus khusyuk, ya. Baik yang membaca ataupun yang mendengar, ya. Nah, itu adabnya. Tidak boleh bikin cerita, tidak boleh bikin tertawa, ya. Tidak boleh lihat hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Baik. Jadi kalau terpenuhi syarat-syaratnya maka boleh, ya. Tapi kalau kita khawatir tidak terpenuhi syaratnya, nah kita baca sendiri saja, ya. Kalau khawatir adab-adab membaca secara halaqah atau kelompok atau berjamaah itu tidak bisa kita laksanakan, ya, maka kita baca sendiri saja Al-Quran. Ya, cari tempat sendiri, ya, di pojok masjid atau di mana, baru baca sendiri dengan khusyuk, tawadhu, ya, dengan penuh penghayatan. Nah, itu lebih bagus. Kalau di halaqah tidak bisa serius, tidak bisa khusyuk. Nah, kemudian faslun fi raf'is shauti bil Qur'an, bil qiraah. Ya, fasal tentang mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Ya, beliau mengatakan hadza faslun muhimmun yanbaghi an yu'tana bihi. Ya, ini pasal yang penting, ya, harus diperhatikan baik-baik. Ya. Jadi kayak begini tidak boleh ini. Ustaz lagi menjelaskan, bikin lagi macam-macam. Apa yang kau bikin? Baru dijelaskan, sudah bikin lagi, lempar dengannya. Qala al-Imam rahimahullah ta'ala, i'lam annahu ja'at ahaditsu katsiratun fi as-sahih wa ghairihi dalatun ala istihbabi raf'i as-sauti bil qira'ah. Waja'at atharun dalatun ala istihbabil ikhfa wa khafdis saut wa sanadhkuru minha tarafan yasiran isyaratan ila asliha insyaallah. Ya. Ketahuilah. Jadi ini kata beliau penjelasan yang wajib diperhatikan, ya, tentang
mengangkat suara atau membesarkan suara atau mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Ya, beliau mengatakan, ketahuilah ya, bahwasanya telah ada hadis-hadis yang banyak dalam kitab sahih dan yang lain. Ini dalam kitab hadis yang sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Ada juga hadis yang lain, sunan dan lain sebagainya yang menunjukkan akan istihbabnya mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Ya. Dan juga telah datang athar ya, dalah ala istihbabil ikhfa. Ada juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang istihbabnya al-ikhfa. Al-ikhfa artinya mengecilkan suara. Jadi membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara itu ada dalilnya, dan dengan mengecilkan suara juga ada dalilnya. Ya. Jadi ketika kita membaca didengarkan oleh orang lain itu ada dalilnya, atau ketika kita membaca sendiri cuma kita yang dengar juga ada dalilnya. Wa khafdis shaut, membaca dengan ikhfa tersembunyi, wa khafdis shaut dengan suara yang khafat, makhfud, ya, suara yang rendah atau suara yang kecil. Jadi semua ada dalilnya. Dan kita akan menjelaskan tarafan yasiran isyaratan ila asliha insyaallah. Ya. Kita akan menyebutkan beberapa dalil yang yasir, dalil yang singkat-singkat ya, tanpa meninggalkan asal atau sumber dari dalil tersebut. Nah, bagaimana caranya? Mana yang kita utamakan? Membaca dengan suara keras atau dengan suara yang kecil? Ya. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu min al-ulama. Wa tariqul jam'i bainal akhbari wal atharil mukhtalifati fi hadha annal israra ab'adu minar riya'i fahuwa afdal fi haqqi man yakhafu dhalik. Fa in lam yakhaf ar-riya'a bil jahri wa raf'is sauti fal jahru wa raf'us sauti afdal li'anna al-amala fihi akthar wa li'anna fa'idatahu tata'adda ila ghairihi wan naf'al muta'addi aw wan naf'ul muta'addi afdalu minal lazim wa annahu yuqidhu qalbal qari'i wa yajma'u hammahu ilal fikri fihi wa yusrifu sam'ahu ilaihi wa yatrudu an-nawma wa yazidu fi an-nasha'a wa yuqidhu ghayrahu min na'imin wa ghafilin wa yunshituhu. Qalu fa mahma hadarahu syai'un min hadha an-niyat fal jahru afdal fa in ijtama'at hadhihi an-niyat tadha'afa al-ajru. Qala al-Ghazali wa li hadha qulna al-qira'atu fi al-mushafi afdal fa hadha hukmul mas'alah. Nah, bagaimana cara menyinkronkan ya antara dalil-dalil yang memerintahkan atau yang menganjurkan membaca dengan suara keras dan dalil-dalil yang menganjurkan dengan suara yang ringan. Ya. Nanti disebutkan di sini beberapa dalilnya. Cara menjamaknya atau cara mengkorelasikannya atau cara menyinkronkan dalil tersebut seperti yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, dan
cara menjamak atau mengkorelasikan atau menyinkronkan antara dalil-dalil yang tersebut, ya, baik yang dalil dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi ataupun dari athar yang mukhtalifah, yang bermacam-macam itu, ya, bahwasanya membaca dengan suara sir atau membaca dengan suara rendah itu lebih jauh dari riya. Maka dia lebih afdal bagi orang yang khawatir jatuh dalam riya. Ya. Jadi ketika kita merasa khawatir, kalau saya ikut membaca berjamaah di situ, nanti ada perasaan saya punya bacaan paling bagus ini, ya, atau saya punya bacaan paling fasih ini. Jadi ada ada perasaan yang ingin meninggikan diri, ya, dibanding orang lain, ya. Apalagi lihat siapa yang membaca dalam kelompok. Oh, ini anak masih SD, masih SMP, bukan saya level, dia bilang, ya, ini tidak selevel dengan saya. Nah, itu ada rasa takabur, ya, takabur, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji, ya. Maka kalau orang khawatir seperti itu, kata beliau, lebih baik dia membaca dengan suara yang rendah, dengan kecil. Cukup dia yang baca atau cukup dia yang dengar saja, ya. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran terhadap riya, tidak ada kekhawatiran untuk berbuat riya, ya. Bahkan dalam hati kita, saya mau belajar ini dari mereka-mereka ini, ya. Apakah sudah betul saya punya bacaan ini atau belum, ya. Saya ingin dengar mereka punya komentar untuk meluruskan saya punya bacaan atau memperbaiki saya punya bacaan. Nah, itu ada niat belajar, memperbaiki, ya. Bukan niat untuk dipuji, bukan, tapi niat, ya, semoga ini yang kalau kita baca sama-sama, semoga ada teman yang lebih bagus bacaannya daripada saya, sehingga dia bisa benarkan saya punya bacaan, ya. Jadi ada niat belajar. Nah, itu kata beliau termasuk tidak takut atau termasuk tidak masuk dalam kategori riya, ya, tidak masuk dalam kategori riya, ya. Kalau dia menjaharkannya dan mengangkat suaranya atau membesarkan suaranya, fal jahru wa raf'us sauti afdal, ya. Maka dalam kondisi tersebut membesarkan suara, mengeraskan suara, ya, ketika membaca Al-Quran itu lebih afdal, ya. Lebih afdal. Kenapa? Li'annal amala fihi aktsar, ya. Karena dengan mengangkat suara atau mengeraskan suara itu poin-poin amaliyahnya lebih banyak, ya. Poin-poin amaliyahnya lebih banyak. Pertama, poin amalnya pertama dari sisi faidah, li'anna faidatahu tata'adda ila ghairihi, ya. Karena faidahnya akan menjalar ke yang lain, ya. Seperti tadi, kalau kita berniat saya ingin baca di hadapan teman-teman, ya, apalagi kita lihat di situ ada orang yang bagus bacaannya, saya ingin diperbaiki saya punya bacaan, ya, ingin diluruskan saya punya bacaan, ya, dengan sama orang yang lebih fasih. Maka ketika kita membaca kemudian kita diluruskan atau ditegur, dikoreksi bacaan kita, otomatis koreksian itu akan bermanfaat untuk semua yang ada di situ, ya. Semua jadi tahu, misalnya ini kalau ada nun mati ketemu dengan fa, cara bacanya begini, ya. Yang mengoreksi memberikan penjelasan cara bacanya begini, kasih ikhfa,
ya, ditahan 2 harokat, ya, nunnya disamarkan, ya, dan dia kasih contoh misalnya. Nah, otomatis yang membaca dapat tambahan pengetahuan, yang mendengarkan yang lain juga mendapatkan tambahan pengetahuan. Bagi orang yang belum tahu, dia akan tahu, ya, dan bagi orang yang sudah tahu, dia jadikan sebagai salah satu cara untuk mengulangi ilmu, murajaah. Ya. Makanya disebutkan al-faidah tata'adda ila ghairi. Ya. Faidahnya atau manfaatnya bisa menular kepada yang lain. Nah, kalau begitu niatnya, fal jahru bihi afdal. Ya. Maka menjaharkan qiraah afdal. Nah, seperti kalau kita belajar, ya, belajar membaca dalam halaqah itu, ya, satu membaca, yang lain mendengar, dan ustadz menjelaskan atau mengoreksi, atau teman yang lebih paham mengoreksi, ya, maka itu lebih bagus. Kenapa? Wan naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Alasannya karena manfaat yang menular, ya, manfaat yang bisa berdampak kepada orang lain, ya, atau manfaat yang istilahnya apa? Yang berangkai, ya, lebih afdal daripada al-lazim. Al-lazim darnya manfaat untuk diri sendiri. Kalau kita baca dengan suara kecil, ya, itu manfaatnya untuk diri kita sendiri, ya. Karena cuma kita yang dapat pahala membacanya, tapi orang lain tidak mendapatkan manfaat, ya. Karena dia tidak dengar, ya. Tapi dalam kondisi kita merasa seperti itu, kita lebih khusyuk, ya, dan lebih jauh dari rasa riya, maka itu lebih afdal. Tapi ketika kita dalam kondisi belajar atau ingin mengajar, ya, dengan cara yang baik, tidak berniat riya, tidak berniat dipuji, maka yang jahar lebih afdal, ya. Jadi mana yang kita pakai tergantung situasi dan kondisi, ya, tergantung situasi dan kondisi, dan juga tergantung kebutuhannya, ya, tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya kita memang harus membaca dengan jahar, ya harus jahar, ya, seperti dalam proses pembelajaran. Nah, itu kan kita harus membaca jahar, ya, misalnya ustadz suruh kita baca satu-satu, ya, maka tidak boleh bilang, ustadz saya membaca kasih kecil saya juara. Kenapa? Karena kalau saya kasih besar saya takut teriak ustadz, ya. Bukan makomnya itu, bukan waktunya, ya. Nah, waktunya kita sedang membaca untuk diperbaiki, ya, itu tidak pas makamnya kalau kita bilang begitu, ya. Tapi kalau ketika dalam momen-momen tertentu, apalagi di balik hijab itu banyak orang, ya, nah, biasanya kan begitu, di balik hijab banyak orang, nah, dikasih besarlah suaranya supaya orang sebelah dengar, sampai suara itu gagah itu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka itu lebih baik suaranya dikecilkan. Baik. Manfaat yang lain ketika kita menjaharkan suara adalah li'annahu yuqidhu qalbal qari. Ya. Karena bacaan yang keras atau suara yang keras ketika membaca itu juga bisa membangunkan atau membangkitkan kalbunya si pembaca tersebut. Cara kita merangsang hati untuk hadir bersama-sama dalam bacaan, bukan hanya dengan lisan saja, ya, untuk kita sendiri yang membaca, ya, ini manfaat yang kedua, ya. Kalau yang tadi itu manfaat bisa kepada orang lain, kalau sekarang manfaat ke kita sendiri, ya. Membuat hati kita menjadi hadir, ya, atau menjadi bangkit, ya, sadar dan seterusnya. Kemudian manfaat yang lain, wa yajma'u hammahu
ilal fikri fihi, ya. Dan juga membuat fikirannya, ya, juga fokus kepada bacaan, ya. Jadi dia bisa mengumpulkan antara bacaan lisan, kemudian bangkitnya qalbu, dan fokusnya pikiran, ya, fokus pikiran di ayat yang kita baca itu. Ya. Wa yusrifu sam'ahu ilaihi. Manfaat selanjutnya, wa yusrifu sam'ahu ilaihi. Dan bacaan yang jahar bisa membuat pendengaran kita tertuju ke situ, ya, tertuju kepada bacaan kita. Jadi semua anggota tubuh kita bereaksi, ya. Kalau kita membaca dengan jahar, semua anggota tubuh kita bereaksi. Lisan kita tentu bereaksi ketika dia membaca, qalbu kita bereaksi juga, ya. Pikiran kita juga bereaksi, pendengaran kita juga tertuju ke situ, ya. Jadi semua potensi dalam tubuh kita bisa terkumpul dan fokus di bacaan itu, ya. Kemudian wayatrun naum, ya, bisa mengusir kantuk, ya, bisa mengusir rasa mengantuk, ya. Karena kalau biasa baca Al-Quran dengan suara yang rendah, Bismillahirrahmanirrahim, satu lembar begini, ya, hilang dia punya suara, kemudian khusyuk, kemudian khusyuknya sampai tidur, ya, mengantuk. Tapi kalau kita baca dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngantuk kita hilang, bahkan ngantuknya orang lain juga hilang, ya. Nah, watlu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami, dan seterusnya. Nah, itu orang yang mendengar juga akan kehilangan rasa mengantuknya, dan kita yang membaca juga tidak mengantuk lagi, ya. Jadi manfaat yang lain. Kemudian wa yazidu fin nasyab, ya, dan menambah semangat ketika membaca, ya. Makanya kalau kita membaca untuk mau menghafal, ya, baca keras-keras, ya. Baca keras-keras dia punya ayat itu kalau kita mau hafal, ya. Supaya apa? Supaya semua potensi kita menyatu di situ, pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, ya, supaya dia menyatu di situ. Sekaligus juga mengusir rasa kantuk, ya. Karena menghafal itu kan banyak sekali godaan, apalagi menghafal habis sholat subuh, ya. Rasa mengantuk itu tiba-tiba datang, tidak tahu dari mana. Padahal sudah tidur satu malam, ya. Sudah tidur dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh. Tapi begitu baca Al-Quran, kalau tidak kasih keras suara, ya, ngantuk datang lagi, ya. Namanya setan, ya. Setan itu kan suka sekali menggoda orang yang beribadah, ya. Termasuk orang yang membaca Al-Quran, suka sekali setan menggoda, ya. Maka salah satu caranya adalah keraskan suara kita ketika itu, ya, karena memang ketika itu dibutuhkan untuk mengeraskan suara, ya, supaya ngantuk itu hilang. Wa yuqidhu ghairahu min na'imin wa ghafilin wa yunshituhu, ya. Dan juga bisa berpengaruh kepada orang lain, yaitu dengan membangunkan dia dari tidur atau membangunkan dia dari lalainya, ya. Kemudian membuat dia menjadi ikut bersemangat juga, ya. Nah, ini kalau faidahnya terwujud dan yang dikhawatirkan atau riya dan sum'ahnya tidak ada, maka yang afdal dibaca dengan suara yang keras, ya. Tapi kalau riyanya ada, maka lebih baik dibaca dengan suara yang kecil. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, tergantung pada situasi dan kondisinya, ya.
Nah, kalau kondisi kita belajar atau mengajar, maka otomatis kita akan membaca dengan suara yang keras. Ya. Tidak boleh kita mengajar bacaan ayat Al-Quran, kemudian kita bilang sama santri atau kepada tulab kita, talamid kita, kalian dengar saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya mendengar itu? Tidak bisa. Kalau kita katakan dengar saya punya bacaan, maka kita harus angkat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengar saya punya makhraj, dengar saya punya panjang pendek, harus baca dengan keras. Ya. Tidak bisa kita bilang coba dengar saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siapa yang mendengar? Tidak bisa. Nah itu, jadi tergantung maqam. Ya. Seperti kata para pepatah, likulli maqamin maqal. Ya. Setiap kondisi itu ada ucapan yang yang cocok. Ya. Begitu juga membaca Al-Quran. Ya, antara jahar dan sir. Ya, karena dua-dua ada dalilnya. Ya. Andaikan salah satu dilarang, ya berarti lebih satunya saja yang dikerjakan. Ya. Tapi di sini dari sisi dalil semuanya ada. Membaca dengan jahar ada dalilnya, membaca dengan sir ada dalilnya. Ya. Maka mana yang kita pilih? Kita lihat kondisi. Mana yang pas untuk kita pakai, maka itu yang kita pakai. Fa in ijtama'at hadhihi an-niyat, fa mahma hadarahu syai'un min hadhihi an-niyat fal jahru afdal. Ya. Jadi ketika salah satu atau beberapa dari motivasi atau niat ini dibutuhkan, ya, maka menjaharkan bacaan lebih afdal. Artinya ketika kita ingin memperbaiki bacaan, ya, atau ingin membuat hati kita menjadi bangkit, pikiran kita fokus dan sebagainya, ya. Nah, ketika manfaat-manfaat itu ada dan yang dikhawatirkan tidak ada, ya, maka al-jahru afdal. Fa ini jitamat hadhin niyat tadha'afal ajr. Ya. Dan kalau semua niat ini terwujud ketika kita membaca, maka pahalanya juga akan lebih besar. Ya. Jadi pahalanya sesuai dengan apa yang bisa didapatkan dari bacaan itu. Ya. Kalau manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, nah, ketika kita membaca jahar, maka jahar lebih banyak pahalanya. Sebaliknya, kalau menjaharkan bacaan, ya, mudaratnya bagi kita lebih besar, ya, karena akan timbul rasa riya, ya, dan riya itu bisa membatalkan pahala. Ya. Riya bisa membatalkan pahala, menghanguskan pahala. Maka sir menjadi pilihan. Walihadza qulna al-qira'atu fil mushafi afdal. Ya. Karena itulah kata beliau, membaca dari mushaf itu lebih afdal. Ya. Membaca dari mushaf lebih afdal. Kenapa? Karena tadi itu penglihatan akan tertuju ke situ, pendengaran tertuju ke situ, hati tertuju ke situ, pikiran tertuju ke situ. Ya, jadi terkumpul semua potensi kita di satu titik yang sama. Ya. Dan ketika potensi kita kumpul di satu titik yang sama, maka itu faidahnya dampaknya akan lebih besar. Ya. Daripada pikiran kita kemana, penglihatan kita kemana, pendengaran kemana, lisan kemana, ya, hati apalagi entah di mana, ya. Tercerai-berai, potensi tercerai-berai, tidak fokus di satu titik, maka itu lebih susah, ya, lebih susah. Maka ini adab ketika mengeraskan atau mensirkan bacaan, ya. Dan yang dimaksud di sini adalah membaca di luar sholat, ya. Kalau di dalam sholat tentu, kalau sholat jahar ya harus dijahar bagi imamnya kan, ya. Kalau sir ya sir, ya. Ini bacaan di luar sholat, ketika kita di masjid atau di rumah atau di sekolah, ya, atau di kantor misalnya, ya.
Maka bacaan mana yang kita pilih? Ya. Baik. Nah, kita sebutkan dalil-dalilnya kata beliau. Wa ammal athar al-manqulatu fakathiratun. Wa ana usyiru ila atrafin min ba'dihha. Ya. Adapun athar-athar yang dinukilkan dalam masalah ini maka jumlahnya sangat banyak, dan saya akan memberikan sedikit isyarat ya, atau menyebutkan beberapa potong daripada athar tersebut, atau beberapa dalil saja ya, tidak semua. Pertama beliau mengatakan sabata fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzina Allah li syai'in ma adzila nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bihi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa makna adzina istama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzina Allahu li syai'in ma adzina lin nabiyyin hasanis shaut. Ya. Tidaklah Allah mendengar sesuatu sebagaimana Dia mendengar seorang nabi yang indah suaranya. Yataghanna bil Qur'an. Ya. Indah suaranya, dan dengan keindahan suaranya itu dia membaca Al-Quran yajharu bihi, dengan menjaharkannya ya. Jadi, dan makna adzina bimakna istama'a, dan maknanya adalah isyaratun ila ridha wal qabul ya. Jadi ma adzina Allahu li syai'in, adzina di sini bukan mengizinkan artinya, tapi mendengarkan ya. Menunjukkan ridhonya Allah kepada seseorang yang membaca Al-Quran dengan jahar dan dengan suara yang indah ya, dengan suara yang indah ya. Jadi kalau kita punya suara indah, maka kita disunnahkan membaca Al-Quran dengan suara kita yang indah itu, dan diperindah seindah-indahnya ya, dengan tidak berlebihan tentunya ya, tidak juga melanggar kaidah-kaidah membaca Al-Quran ya. Jangan juga membaca Al-Quran dengan lagu dangdut ya, nada dangdut ya, tidak boleh juga ya. Tapi dengan nada membaca Al-Quran, ketika mendengarnya orang senang ya, orang senang. Baik. Itu hadis yang pertama. Jadi ini hadis tentang menjaharkan ya, tentang menjaharkan Al-Quran. Jadi Allah sangat senang, sangat gembira juga ya, mendengarkan hambanya menggunakan suara yang indah yang Dia berikan, yang dianugerahkan itu untuk membaca Al-Quran ya. Jadi Allah sangat senang ketika Dia memberikan hambanya suara yang indah, karena suara yang indah itu anugerah ya. Suara yang indah itu anugerah. Tidak semua orang suaranya indah ya. Tidak semua orang suaranya indah ya. Karena itu anugerah, merupakan fadl minallah ya, atau fadlullah ya, anugerah dari Allah ya. Kadang orang ingin mengindahkan suaranya tapi tetap fals ya. Bagaimanapun dia baca dapat dengar fals ya. Tapi ada orang yang ya sekedar membaca, orang yang lain orang dengar suka nah, itu. Maka keindahan suara itu ketika digunakan untuk membaca Al-Quran, menjaharkan ayat-ayat Al-Quran, dengan catatan tadi tentu tidak ada unsur riyaknya dan tidak ada unsur sum'ahnya, atau tidak ada unsur ingin dipuji, DP suara ini memang kayak Sudais yang DP suara ini macam kalau antum yang Mbak Imam ini macam kita orang sholat di Masjidil Haram ya. Padahal orang itu tidak pernah pergi di Masjidil Haram macam sholat di Masjidil Haram kita orang ya.
Nah, itu hati-hati juga ya. Makanya orang yang indah suaranya ketika mengaji juga hati-hati. Ya. Tata hati baik-baik. Ya. Niatkan dan ikhlaskan niat dengan baik. Ya. Karena suara yang indah, walaupun dia di sisi lain adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla, tapi juga salah satu godaan. Ya. Kalau kita tidak bisa menata hati, bisa jadi keindahan suara itu menjadi celah syaitan untuk menjerumuskan kita atau menjatuhkan kita. Ya. Ketika orang bilang, "Wih, macam Sudais antum punya suara ini." Ya. Dia bilang, biasa saja. Pada dalam hati berbunga-bunga. Dalam hatinya berbunga-bunga. Mantap sekali suara ini. Ya. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Sering terjadi. Karena itulah innamal a'malu binniyat. Ya, niat itu senantiasa diperbaiki. Ya. Berapa kali kita memperbaiki niat? Ya, sebanyak-banyaknya. Ya. Sebanyak kalau kita khawatir untuk riya, maka sebanyak itu pula kita menata hati supaya tidak riya. Baik, yang kedua, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, rawahu al-Bukhari. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat beliau Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sungguh engkau telah diberikan mizmar, ya, seruling, ya, seruling, mizmar itu seruling min mazamiri ali Daud, ya, dari seruling keluarganya Nabi Daud. Ya. Dan terkenal Abu Musa al-Asy'ari orang yang sangat indah suaranya. Ya. Dan bukan cuma Abu Musa, ya, keluarga Asy'ari ini disebutkan dalam biografi mereka. Keluarga Asy'ari atau yang dikenal dengan Asy'ariyun, ini orang yang memang bacaan Al-Qur'annya indah-indah. Ya. Jadi keturunan itu. Ya, keturunan mereka bagus suaranya. Memang ada orang keturunan begitu. Ya, keturunan orang yang bagus suaranya. Ya. Jadi dari bapaknya atau kakeknya, bapaknya, ibunya qori semua. Ya, ada banyak. Ya, banyak orang begitu. Ya. Ada yang tidak qori tapi memang ketika dia membaca dengan tartil bagus. Ya. Nah, makanya kita bilang tadi anugerah. Suara yang indah itu adalah anugerah. Maka Rasulullah SAW memuji Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatakan, sungguh kamu sudah mendapatkan salah satu keutamaan, yaitu mendapatkan anugerah suara yang bagus. Ya. Dan Rasulullah sangat senang mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran. Ya, kisahnya ketika satu malam, ya, beliau berjalan dengan beberapa orang sahabat. Beliau mendengar Abu Musa sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Ya, Abu Musa tidak tahu kalau ada Rasulullah lewat. Ya, dia membaca di rumahnya, tapi dengan suara yang keras. Ya, karena dia tidak tahu siapa yang lewat. Ya, maka mendengarkan itu, Nabi tahu ini suaranya Abu Musa ini. Ya, maka beliau berhenti. Ya, berhenti mendengarkan sambil memperhatikan. Ya, istima'. Ya, mentasmi' apa bacaannya Abu Musa al-Asy'ari. Sampai selesai Abu Musa membaca, baru beliau melanjutkan perjalanan. Ya. Nah, baru setelah itu keesokan harinya beliau mengatakan hadis ini. Ya. Sungguh kamu telah diberikan suara yang indah. Ya. Seindah suaranya Nabi Daud. Ya. Di sini mazmur. Ya. Nah, itu Nabi Daud kan ada juga kitabnya namanya Mazmur. Ya. Dan cara membacanya dengan melantunkannya dengan bacaan yang indah. Ya, maka Abu Musa kata Rasulullah, kamu sudah diberikan anugerah seperti itu. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, Abu Musa mengatakan, kalau saya tahu Rasulullah lewat tadi malam, saya kasih indah lagi. Ya. Jadi keindahan yang didengar oleh Rasul itu dia masih boleh mau kasih tinggi. Ya. Nah, mantap. Nah, itulah Abu Musa. Ya. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW mengetahui kompleks perumahan Abu Musa dan keluarganya, kompleks perumahan Asy'ariyun. Ya.
walaupun malam gelap gulita beliau lewat situ, ya, beliau bisa tandai itu kompleks dengan mendengarkan orang-orang membaca dalam. Ya. Jadi kalau dulu kan orang kalau jalan-jalan malam kan tidak seterang sekarang, orang paling pakai lampu obor atau apa, atau lentera pergi berjalan. Ya. Biasa kan tidak ditandai rumah, ini rumah siapa, ini rumah siapa. Ya. Dan Rasulullah bilang kalau saya berjalan malam hari di tempat yang gelap, saya bisa mengetahui di mana letak posisi kompleks perumahannya Abu Musa al-Asy'ari dan keluarganya. Bagaimana caranya beliau? Beliau menandainya dari suara mereka membaca Al-Quran. Ya, artinya suara mereka memang bagus-bagus. Ya, suara mereka indah-indah ketika membaca Al-Quran. Ya, maka kalau kita punya suara yang bagus ketika membaca Al-Quran, maka kita gunakan suara itu untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi kalau tajwidnya mantap, ya, panjang pendeknya pas, ya, makharijul hurufnya bagus, ya, sifat-sifat hurufnya terwujud semua, ditambah lagi dengan keindahan suara, maka masya Allah. Ya. Karena suara yang indah ditambah dengan teori yang mumpuni, itu tentu akan lebih baik. Ya. Tapi ada orang yang teorinya mumpuni, tapi suaranya memang tidak indah, ya. Tidak bagus suaranya, lagunya patah-patah. Ya. Memang ada orang seperti itu. Nah, baik, tentang jahar. Kemudian hadis yang ketiga disebutkan, wa fi riwayatil Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad ra'aituni wa ana astami'u li qira'atikal bahrihah. Wa rawahu Muslim aidan min riwayati Buraidah min Ibn Husayn. Ya. Dari Imam Muslim, riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, laqad ra'aituni wa ana astami'u li qira'atika al-barihah. Ya, sungguh aku telah menyaksikan diriku sendiri, ya, dan aku mendengarkan kepada bacaanmu tadi malam. Ini yang kita sebutkan tadi tentang beliau mendengarkan Abu Musa membaca Al-Quran pada malam hari. Ya, ini jadi dua hadis ini berkenaan dengan pribadi Abi Musa al-Asy'ari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berkah dan anugerah berupa suara yang indah ketika membaca Al-Quran. Kemudian hadis yang keempat, wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahi ashaddu udunan ila rajuli hasanus sauti bil Quran min sahibi al-qainati ila qainatihi. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala asyaddu udunan. Ya. Asyaddu udunan artinya lebih serius mendengarnya. Ya. Lebih serius mendengarnya. Apabila Allah mendengar kepada seorang yang indah suaranya dan dia sedang membaca Al-Quran, ya. Lebih serius daripada, lebih baik, lebih asyad, ya, daripada sahibul qainah ila qainatihi, ya, daripada seorang yang mendengarkan orang yang menyanyi, ya. Orang mendengar bukan menyanyi juga biasanya serius mendengarkan orang menyanyi, dia nikmati itu nyanyian, ya. Orang kalau mendengarkan orang menyanyi pasti menikmati dia nikmati. Ya. Nah, seharusnya kita ketika mendengarkan orang yang bacaan Al-Qurannya bagus, lebih menikmati daripada itu. Ya. Karena ini yang dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedangkan nyanyian itu kan ya buatan manusia, karangan manusia, bahkan ada unsur-unsur negatifnya di dalam. Ya, ada unsur kemaksiatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, seharusnya orang beriman dia lebih senang, lebih fokus, lebih bangga, lebih berbahagia mendengarkan orang mengaji dengan suara yang indah. Ya. Seperti disebutkan innallaha lallahi asyaddu udzunan. Ya.
Asyaddu udhunan artinya mendengarnya lebih serius, ya, lebih asyad. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang hasanus saut bil Quran, ya, orang yang indah suaranya, dan suara indahnya itu dia gunakan untuk membaca Al-Quran, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa Nabi Musa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu aswata rufaqatil asy'ariyyin bilail. Ini yang kita sebutkan tadi hadisnya. Inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyyin bilaili hina yadkhuluna wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil qur'ani bilail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah mengatakan bahwa sungguhnya aku tahu, ya, suara rufaqatal asy'ariyyin, ya, suaranya orang-orang asy'ariyyin pada malam hari ketika mereka sudah masuk ke rumahnya, ya, wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil qur'ani billail, dan saya tahu di mana posisi rumah mereka, ya, dengan mendengarkan suara-suara mereka membaca Al-Quran di malam hari. Wa in kuntu lam ara manazilahum, walaupun di siang hari saya tidak tahu rumah mereka, ya. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Jadi walaupun saya tidak tahu rumah mereka di siang hari, ya, kalau di malam hari justru Rasulullah tahu DP rumah orang-orang Asy'ari. Beliau tahu rumahnya, ini keluarganya Abu Musa al-Asy'ari, ini bukan, ya. Ini rumahnya keluarga Abu Musa, ini bukan, ya. Padahal malam hari kata beliau. Walaupun di siang hari beliau tidak pernah lihat orang itu masuk ke rumah itu, ya. Dari mana beliau tahu? Min aswatihim bil Qur'ani billail, ya. Saya tahu dari suara mereka ketika membaca Al-Quran di malam hari. Pujian untuk keluarga Abu Musa al-Asy'ari. Artinya suara mereka itu ketika membaca Al-Quran bagus-bagus, ya, indah-indah, ya, enak didengar, ya, nikmat untuk didengar, ya. Nah, ini pujian Rasulullah kepada keluarga Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuha. Bab istihbabit tartil fil qiraah wa bab tazil Qur'an bis sahih wa isnadu sahih, ya. Berkata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ya, hiasilah Al-Qur'an dengan suara indah kalian, ya. Jadi ketika kita membaca, maka kita harus berusaha memperindah bacaan kita, ya. Dan tentu keindahan bacaan bukan hanya dari sisi suaranya saja, tapi juga dibarengi dengan ilmu dan teori-teori yang memang wajib dilakukan, seperti tajwid, makharijul huruf, ya, al-mudud wal qasar, al-mad wal qasar, sifatul huruf, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah terkumpul itu, maka itulah yang menjadi salah satu anugerah terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Ya, kita selesaikan tentang jahar. Wa ani bin Abi Dawud an Ali radhiyallahu ta'ala annahu sami'a dhajjatan nasi fil masjid yaqra'una al-Qur'an faqala tuba li haula'i kanu ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Ibnu Abi Dawud, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan atau beliau mendengarkan annahu sami'a dhajjatan nasin fil masjid. Beliau mendengarkan suara yang ramai di masjid. Suara yang ramai untuk apa? Yaqra'una al-Qur'an, ya. Mereka suaranya ramai, menjahar. Otomatis kalau ramai berarti jahar, ya, jahar suaranya. Dan beliau mengatakan tuba li haula, berbahagialah mereka itu. Kanu ahabban nasi ila Rasulillah, mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena mereka mencintai Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai Al-Quran, dan para ahlul Quran
Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai ahlul Quran, orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka membacanya dengan suara mereka yang bagus, yang indah, ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan dan seterusnya. Wa fi itsbatil jahri ahaditsu katsirah, ya. Wa ammal athar anis sahabah wa tabi'in min aqwalihim wa af'alihim fa aktsar min an tuhsar wa ashharu min an tudhkara wa hadha kulluhu fi man la yakhafu riya'an wa la i'jaban wa la nahwahuma min al-qaba'ih wa la yu'dhi jama'atan bilabsi salatihim wa takhlitihim alaihim. Dan ini merupakan dalil-dalil yang mengitsbat, yang menetapkan atau yang menjadi hujah tentang dianjurkannya kita menjaharkan bacaan Al-Quran, ya. Hadisnya banyak, sedangkan asar dari para sahabat dan tabi'in berupa perkataan mereka, perbuatan mereka, maka itu fa'aktsaru min antuhsar, tidak bisa dihitung, ya. Tidak bisa dihitung dan tidak bisa disebutkan karena banyaknya, ya, karena saking banyaknya. Dan beliau memberikan stressing terakhir, wa hadza kulluhu fi man la yakhafu riya'an wa la ijaban. Dan ini semua berlaku atau menjaharkan bacaan Al-Quran dengan suara yang paling indah itu, kata beliau, diulangi lagi adabnya atau syaratnya, berlaku bagi orang yang tidak khawatir riya dan tidak khawatir ujub. Nah, itu di stressing lagi oleh beliau, ya. Oleh Imam Nawawi di stressing lagi tentang riya dan ujub. Wala nahwihima minal qaba'ih, ya. Dan tidak juga keburukan-keburukan yang lain yang kita sebutkan lalu, ya, seperti bercerita dan sebagainya, bermain, lalai dan seterusnya. Wala yu'dhi jama'atan bilabsi salatihim wa takhlitihim 'alaiha. Dan satu syarat yang beliau tambahkan di sini, yang beliau tidak sebutkan di halaman 73 itu adalah dia tidak boleh, ya, mengganggu orang yang sedang sholat dengan bacaan indahnya itu. Takutnya apa? Orang yang sholat itu karena saking fokusnya ke bacaan orang yang indah suaranya itu, bacaannya orang sholat jadi kacau, ya, ya, labs itu kacau, ya. Jadi kalau kita sementara sholat, dan ini tentu sholat sunnah, ya, atau sholat fardu yang munfarid bagi orang yang masbuk misalnya, ya, orang yang baru datang tidak dapat jamaah, ya, dia datang kemudian kita sudah membaca Al-Quran, tiba-tiba dia sholat, ya, karena berbagai macam sebab, tentunya kan banyak orang punya kesibukan, ya, tiba-tiba kita membaca dengan jahar, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, sementara dia sholat, kita baca jahar, suara kita bagus, dia fokusnya tidak ke suaranya dia fokus ke suara orang lain membaca Al-Quran, ya. Akhirnya dia qul al kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la antum a'budun. Tidak selesai dari al-kafirun, ya. Kenapa? Karena fokusnya di sebelah. Nah, ini juga adabnya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dengan jahar, ya, walaupun suara kita bagus, kalau kita lihat orang sholat sebelah, ya, apalagi sholatnya sholat fardu, ya, karena dia masbuk dan lain sebagainya, maka kita kasih sir dulu kita punya bacaan, ya, jangan sampai bacaan kita itu membuat orang yang sedang sholat ini terganggu bacaannya, ya. Nanti kalau dia sudah selesai, ya, baru kita jaharkan lagi, ya. Jadi ini cara saling menghormati, ya, kata beliau memberikan stressing di bagian terakhirnya, wala yu'dhi jama'atan bilabsi salatihim wa takhlitihim alaihim, ya. Jamaatan maksudnya ini kayak ketika ada kita sudah sholat, tiba-tiba datang orang beberapa, mereka sholat jamaah ulang karena mereka belum sholat misalnya, karena mereka terlambat, mereka bikin jamaah baru. Nah, mereka sholat jamaah, tentu sholat jamaahnya ketika jahar atau ketika sir bahkan, nah, kita baca Quran dengan keras di sini, ya. Mereka tidak dengar, mereka punya imam bacaan, yang mereka dengar kita punya bacaan, ya. Akhirnya mereka tidak fokus. Itu kata beliau, wala yu'zi, jangan mengganggu, ya. Jadi ini kaidah-kaidah ketika menjaharkan bacaan Al-Quran, ya. Tidak riya, ya, tidak khawatir riya dan tidak khawatir ujub, tidak khawatir sum'ah, dan
tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan juga tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Tapi kalau orang setengah malam pakai toa, ya, suara so tidak bagus, ya, tajwid so kacau, ya, orang sementara tidur dengar dia bersuara mengaji, ya, itu yu'zi, ya, maka sebaiknya jangan, ya. Sebaiknya jangan. Jadi kita perhatikan kondisi kapan kita menjaharkan dan kapan kita mensirkan. Baik. Sedangkan selanjutnya asar-asar atau dalil-dalil tentang mensirkan bacaan. Nah, kita baca pekan depan insyaallah. Jadi kita sudah membaca sekian banyak dalil tentang menjaharkan bacaan Al-Qur'an, ya, dengan berbagai macam catatan-catatan yang beliau berikan. Nanti kita balas dengan hadis-hadis atau athar yang berkenaan dengan bacaan yang sir, karena semuanya ada dalilnya, ya. Kita cukupkan sampai sini, sudah salat Isya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.